Dan seketika badan saya terasa kaku karena lorongnya setengah gelap. Jadi waktu itu saya nggak kelihatan siapa yang jalan, cuma suara langkahnya aja yang terdengar. Saya melihat kepala makhluk itu berputar dengan badan masih membelakangi saya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini bukan segmen mencekam seperti biasanya, tapi ini segmen storytelling dari Flower TV, di mana saya akan membawakan cerita horor, cerita misteri yang dikirim ke email oleh Sobat Flower TV. Dan kali ini saya akan membawakan cerita yang dikirim oleh Sobat Flower TV yang bernama Keiza Putra. Katanya kisah ini dialami oleh sahabatnya sendiri yang bernama, sebut saja, Johnny. Sebelumnya, buat teman-teman yang mempunyai cerita horor atau pengalaman misteri, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami, atau di komen juga nggak apa-apa. Nanti akan saya bawakan di segmen storytelling, jadi kalian nggak perlu capek-capek cerita ke teman-teman, tinggal bilang kalau mau dengar ceritaku, tonton Flower TV. Di sini saya akan menggantikan Johnny untuk menceritakan kisahnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Kisah horor ini terjadi sekitar tahun 2011 di sebuah rumah sakit. Bisa dibilang salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Kebetulan waktu itu kakak saya sedang sakit dan mengharuskan dia untuk dirawat di sana. Jadi konon usut punya usut atau mitosnya, di rumah sakit tersebut ada sebuah cerita tentang gadis remaja yang meninggal secara mengenaskan, dan kematiannya ini bisa dibilang mengejutkan semua orang yang ada di dalam rumah sakit. Kan biasanya kalau di rumah sakit dengar berita orang meninggal itu biasa atau udah sering, tapi beda sama yang satu ini. Yang satu ini sempat bikin geger pada waktu itu. Cerita detailnya kurang jelas, seperti apa atau bagaimana gadis ini meninggal, penyebabnya apa, saya kurang bisa dapat informasinya. Karena kejadian ini sangat ditutupi oleh pihak rumah sakit. Singkat cerita, setelah 2 hari kakak saya dirawat di sana, dan karena kasihan sama saudara sendiri, saya mutusin buat jagain di rumah sakit. Saya mutusin untuk tidur di sana. Malam itu saya datang ke rumah sakit sekitar jam 9 malam, dan saya langsung ke kamar di mana kakak saya dirawat. Setelah ngobrol-ngobrol bentar, nanya kabar ini itu, bingung saya mau ngapain. Karena ini baru pertama kali saya tidur di rumah sakit. Daripada gabut nggak jelas, saya coba buat tidur cepet. Guling-guling kanan, kiri, sampai beberapa jam ke depan saya masih nggak bisa tidur. Mungkin karena nggak di kamar sendiri, atau tempatnya asing, atau apalah. Intinya malam itu saya susah tidur. Oh ya, jadi di sini yang saya nggak sadar, ternyata hari itu adalah hari Kamis pas malam Jumat Kliwon. Soalnya mungkin kalian tahu banyak sekali mitos dan cerita-cerita horor tentang malam Jumat Kliwon, yang keramat atau apa, macam-macam lah pokoknya. Jadi setelah bosan karena nggak bisa tidur dan bingung mau ngapain,
saya mutusin untuk jalan-jalan ke depan, mau cari angin niatnya. Waktu itu pas sekitar jam setengah 12 malam, saya keluar kamar dan ternyata kondisinya di luar ini lagi gerimis. Jadi saya mutusin untuk tetap di dalam rumah sakit, muter-muter dan jalan-jalan di sekitar aja. Waktu itu suasana di rumah sakit ini benar-benar sepi. Sampai akhirnya saya duduk-duduk di sekitar deket sama kamar kakak saya. Nggak lama kemudian, sekitar 15 menit setelah saya duduk-duduk sambil dengerin musik, tiba-tiba saya dengar suara aneh, kayak ada yang manggil. Kan kalau orang pakai headset terus ada yang manggil, itu kayak dengar suara sayup-sayup gimana gitu ya. Saya lepas headset, lihat kanan kiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang manggil juga. Saya tunggu sebentar, ternyata suara aneh tersebut dari kamar depan tempat saya duduk, pas di depan saya. Suaranya lirih-lirih seperti orang minta tolong. Dan itu jelas banget kalau suara perempuan. Pertamanya saya biarin aja, saya cuekin, karena saya pikir pasti ada keluarganya yang lagi jaga atau orang tuanya yang lagi nemenin. Kayak nggak mungkin pasien perempuan ditinggal sendirian, pasti ada yang jagain. Tapi ternyata suara minta tolong ini makin lama makin jelas, dan disitu membuat saya berpikir bahwa ada yang nggak beres ini. Kok dari tadi masih belum berhenti? Akhirnya saya mutusin untuk nyamperin kamar tersebut. Pertama saya ketok-ketok pintunya, tok-tok, nggak ada respon. Terus saya panggil-panggil dari luar, kenapa mbak, kenapa mbak? Tetap nggak ada respon juga. Karena suaranya jelas dan saya takut orang ini kenapa-kenapa, akhirnya saya mutusin untuk masuk paksa. Saya coba buka pintunya, ternyata nggak bisa, dikunci. Saya coba dobrak-dobrak, tetap nggak bisa kebuka. Di sini saya masih nggak ada pikiran aneh-aneh, dan di saat itu pula pas waktu saya dobrak-dobrak pintu, saya dengar suara telapak kaki di ujung lorong. Jelas banget seperti suara orang berjalan mendekat. Karena lorongnya setengah gelap, jadi waktu itu saya nggak kelihatan siapa yang jalan, cuma suara langkahnya aja yang kedengar. Suaranya ini jelas banget kayak ada orang jalan mendekat. Jadi mungkin saya pikir ada orang lain yang dengar suara minta tolong, atau suster yang nyamperin mau nolongin. Berhubung suara ini jelas banget tapi nggak sampai-sampai, dan saya tunggu sambil lihat-lihat tetap nggak ada orang yang muncul, saya mulai berpikir ada yang aneh nih. Kayak mulai sadar kalau ada yang nggak beres di sini. Di situ saya mulai takut. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya memutuskan untuk berlari ke bawah dan minta bantuan, minta tolong sama suster atau Pak Satpam, siapa aja pokoknya yang ketemu duluan. Sambil ketakutan saya berlari ke bawah. Di sini saya nggak berani lihat kanan kiri, pokoknya nunduk sambil sekali-sekali lihat ke depan. Waktu turun tangga pun saya langsung cepet-cepet setengah lari. Di sini saya benar-benar nggak berani turun naik lift karena saya takut waktu pintunya tertutup tiba-tiba ada yang muncul mau masuk atau gimana kayak di film-film. Waktu itu saya benar-benar ketakutan pokoknya. Setelah sampai di pos satpam dengan masih ngos-ngosan dan heboh, saya langsung cerita kejadian yang baru saja saya alami. Saya sebutin juga detail nomor kamar tersebut. Tapi
Pak Satpam ini hanya diam saja, nggak kaget sama sekali, seperti sudah tahu dengan kejadian yang saya alami. Pak Satpam pun langsung menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa kamar tersebut telah lama dikosongkan karena meninggalnya seorang gadis remaja. Jadi semenjak itu, ketika pas malam Jumat Kliwon bertepatan dengan meninggalnya gadis remaja tersebut, sering terdengar suara gadis minta tolong dan gangguan-gangguan lainnya. Detail ceritanya tetap gak diceritain kenapa gadis ini meninggal, tapi dari beberapa sumber ada yang bilang kalau gadis ini stres atau karena hamil, ditinggal pacarnya kabur, nggak mau tanggung jawab, tapi masih belum jelas ceritanya ini seperti apa. Akhirnya saya pun saking kaget, terduduk dulu, diam, shock, nggak bisa ngomong apa-apa setelah mendengar cerita dari Pak Satpam. Dan di situ saya diberi minum oleh Pak Satpam, mungkin karena dia melihat saya tegang. Akhirnya saya memutuskan untuk menenangkan diri sebentar di pos Satpam sambil mikirin kejadian yang baru saja saya alami. Kayak aneh tapi nyata. Setelah agak tenang, saya mutusin buat balik ke kamar tempat kakak saya dirawat. Jalan cepat saya menuju kamar, dan dalam kondisi agak ketakutan saya paksakan untuk tidur. Akhirnya pagi pun tiba, sekitar jam 6. Karena rasa penasaran yang begitu tinggi, dan saya pikir kalau pagi udah nggak ada setan atau hantu yang berkeliaran, saya pun memberanikan diri menuju kamar tersebut. Kamar yang dari dalamnya terdengar suara gadis minta tolong, dan melewati lorong yang semalam suara orang berjalan menghampiri saya, serta mengenai mitos yang diceritakan oleh Pak Satpam. Jadi semua ini masih muter-muter di pikiran saya. Singkat cerita, saya pun sudah berada di depan pintu kamar tersebut. Dengan rasa penasaran yang tinggi dan agak ketakutan, saya berjalan mendekati jendela kamar. Saya mau ngintip, saya pengen tahu apa yang ada di dalam kamar tersebut. Alangkah terkejutnya saya pas ketika saya melihat ke dalam ruangan melalui celah jendela. Terlihat samar-samar ada sosok perempuan sedang duduk membelakangi saya, duduk di ujung ranjang rumah sakit. Dengan perasaan takut dan mulai tegang, saya coba terus mengamati, mau mastiin ini bener apa enggak. Namun ketika saya fokus ngeliatin, tiba-tiba sosok itu menoleh, membalikkan kepalanya. Yang bikin kaget, saya melihat kepala makhluk itu berputar dengan badan masih membelakangi saya. Jadi hanya kepalanya aja yang berputar dan badannya masih diam. Kurang jelas detail mukanya seperti apa karena gelap, cuma kelihatan kayak hancur gimana gitu. Dan seketika badan saya terasa kaku, freeze, gak bisa bergerak, gak bisa lari, lutut gemeter. Saat saya mencoba membaca doa-doa, bibir saya pun terasa kaku banget. Sosok setan itu perlahan-lahan mulai mendekat, seperti tambah maju, tambah dekat, dan tiba-tiba kayak pas di depan muka saya, sampai kayak mau pingsan rasanya. Di situ tercium jelas seperti bau bangkai yang sangat menyengat. Sosok itu pun
berkata dengan suara parau, "Pergi dari tempat ini, atau kau akan celaka, dan jangan sekali-sekali berani mengusik kami." Pas seketika itu juga jantung saya berdegup gak karuan, keringat dingin tiba-tiba keluar. Tapi gak lama, tiba-tiba ada suara memanggil dari kejauhan. Setelah saya menengok, ternyata kakak saya yang memanggil dari ujung lorong rumah sakit. Ketika melihat kembali ke kamar, sosok yang tadi ada di depan saya sudah hilang, gak tahu kemana. Yang terlihat di dalam kamar itu cuma ranjang kosong dan ruangan kotor. Singkat cerita, karena kakak saya sudah sehat, sudah enakan, dan hari itu juga boleh pulang, kami memutuskan untuk pulang. Tapi karena kejadian horor ini masih baru, jadi sosok makhluk yang saya lihat tadi itu masih terbayang-bayang jelas di pikiran saya. Ketika sampai di rumah, bertemu orang-orang, saya nggak sabar buat cerita kejadian yang baru saja saya alami kepada keluarga. Saya cerita detail, akhirnya ayah dan kakek saya memberi bekal seperti doa-doa dan bacaan agar selamat dari gangguan dunia gaib. Serta mereka menasihati saya, walaupun kamu sudah memiliki bekal yang cukup, tetap janganlah sombong. Karena dunia gaib bukanlah dunia sembarangan. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kami Pelawar TV dan saya Firas undur diri. Wassalam.